Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utha rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, bersyukur kita telah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan ibadah kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-17 dan ayat ke-18. Di situ Allah memberikan gambaran bagaimana paradigma tentang kemakmuran masjid. Di dalam ayat yang ke-17 Allah berfirman, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Di dalam ayat yang ke-17 Allah menyatakan tidak pantas, tidak layak, tidak semestinya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Sedang mereka sendiri menyadari bahwa mereka itu ingkar. Maka sia-sialah amal perbuatan mereka itu, dan di neraka kelak mereka kekal abadi. Ayat ini bisa kita pahami kalau kita membaca asbabun nuzulnya, yaitu diturunkan ayat ini ketika orang-orang musyrikin Makkah mendengar Rasulullah SAW di Yathrib ketika berhijrah meninggalkan Makkah membangun masjid yang sederhana. Ada 3 masjid yang dibangun di awal Rasulullah hijrah itu. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabi, yang ketiga masjid di kampung Bani Salamah. Sekarang lebih dikenal sebagai Masjid Iqlatain. Itu masjid yang dibangun di awal ketika Nabi hijrah ke Yathrib. Bangunannya sangat sederhana. Replikanya bisa kita saksikan di Museum Madinah, seperti apa kesederhanaan masjid yang dibangun Nabi.
Maka orang-orang musyrikin Makkah mereka mengatakan, kami lebih dari Muhammad itu dalam memakmurkan masjid. Lihatlah Masjid Al-Haram peninggalan Ibrahim sudah kami bangun dengan megah. Kami bangun dari batu-batu andesit merah yang bagus. Jadi sepeninggalan Nabi Hijrah itu Masjidil Haram itu dibangun dengan bagus oleh orang-orang musyrikin Makkah. Ya. Maka orang musyrik mengaku dia lebih baik dari Nabi di dalam memakmurkan masjid. Nah, kalau kita memahami ayat ini, maka ini menggambarkan paradigma cara berpikir orang musyrik itu. Makmurnya masjid itu diukur dengan megahnya bangunan, indahnya bangunan, besarnya bangunan. Ya. Jadi dianggap masjid itu makmur kalau bangunannya megah, bagus, indah. Itu cara berpikir orang musyrik. Semua orang musyrik itu begitu berpikirnya. Contohnya saja, Syailendra itu datang dari India ke tanah Jawa. 92 tahun dia membangun tempat ibadah. Namanya Candi Borobudur, megah sekali itu. 92 tahun. Seluruh kekuatan rakyatnya dikerahkan untuk membangun tempat ibadah yang megah itu. Sampai hari ini bangunannya masih megah. Tetapi ketika datang Syekh Ali Tambu Al-Baghdad dari Persia, seorang mubalik keturunan dari Salman Al-Farisi, dia datang ke Magelang di sekitar Candi Borobudur. Dia tidak membangun masjid, tetapi dia mengajari rakyat membuat terasering di lereng-lereng Gunung Sumbing, Sindoro, Gunung Andong, ya, Merbabu, membuat irigasi sehingga rakyat menjadi sejahtera hidupnya dari hasil pertanian yang dibina oleh Syekh Ali Tambu Al-Baghdad. Maka orang-orang di sekitar itu ikut kepada agama yang dibawa oleh Syekh Ali Tambu Al-Baghdad yang orang Jawa mengenal sebagai Syekh Subagir. Sehingga sekarang ini kalau Waisak itu yang datang orang-orang Buddha dari Thailand, dari Vietnam, dari Korea, cari umat Buddha di Magelang sedikit sekali. Demikian juga Sanjaya datang ke Jawa membangun Candi Sewu, Candi Prambanan, Candi Siwa yang sangat megah, 1000 candi itu. Ya, tapi ketika datang Syekh Muhammad Ahmad ya, Al-Maghribi, dia cuma membangun irigasi pertanian yang bagus di sekitar situ. Maka orang-orang Hindu kemudian mengikuti Maulana Al-Maghribi. Kalau orang Jawa yang mengkritik, mereka memulai Islam, agama itu ditinggalkan. Tapi candinya sampai sekarang megah masih. Jadi semua orang musyrik itu berpikir makmurnya tempat ibadah adalah dengan kemegahannya, kebesarannya, keindahannya. Dan ini penyakit musyrik ini menjangkiti kaum muslimin hari ini. Senangnya bahwa masjid besar dan bagus, tidak ngurus rakyat yang sengsara, tidak menyelamatkan rakyat yang susah hidupnya. Makin banyak masjid di Indonesia, makin banyak orang miskin. Masjid punya andil terhadap kemiskinan rakyat. Ya katakan tegas. Kenapa? Orang miskin pun harus ikut turunan bangun masjid, harus ikut turunan bayar listrik, jadi harus ikut merawat masjid yang besar dan megah. Ini cara berpikir paradigma kemusyrikan yang menjangkiti orang-orang Islam. Memakmurkan masjid itu juga berlomba-lomba membangun bangunan masjid yang megah, tidak mengurus kesejahteraan umatnya. Makanya masjid-masjid itu banyak yang sepi. Ya. Makanya Allah kemudian membandingkan cara berpikirnya orang yang beriman
dalam ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat ini diawali dengan kalimat innama. Innama itu kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah ini menunjukkan sifatul lazimah. Sehingga kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir itu maknanya adalah sudah menjadi sifat yang lazim bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Artinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu cirinya, penandanya adalah memakmurkan masjid. Tidak ada iman di dalam hati seseorang kalau tidak memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti memakmurkan masjid, tidak mungkin tidak. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak memakmurkan masjid, ya tidak punya bukti keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Jadi ayat 18 ini menggambarkan paradigmanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam memakmurkan masjid itu aqimis shalah. Mereka menegakkan sholat. Ini yang pertama ya. Jadi bagaimana yang dipikir oleh pengurus masjid itu memobilisasi rakyat, memobilisasi masyarakat untuk menegakkan sholat di masjid, bukan mengutamakan bangunan, tapi mengutamakan tegaknya sholat masyarakat itu. Jadi prioritas program dari setiap pengurus masjid adalah bagaimana meningkatkan kehadiran masyarakat di masjid itu ketika waktu sholat tiba. Itu yang harus dipikirkan yang pertama, bukan kadang-kadang pengurus masjid itu seperti penjaga candi. Jadi yang diuruskan yang bangunan supaya indah, bersih gitu. Tapi yang jamaah nggak ada, yang datang nggak ada. Jadi bangunannya bagus tapi masjidnya kosong. Ya, jadi kalau rapat tuh mikir renovasi, pembangunan, nggak pernah mikir bagaimana caranya itu tetangga-tetangga itu datang ke masjid, nggak pernah dirapatkan. Yang dirapatkan itu cuma soal bangunan. Itu tak musyrik. Itu paradigma orang musyrik dalam memakmurkan masjid. Sesat. Ya. Jadi yang harus dipikir oleh pengurus masjid itu bagaimana tetangga-tetangga masjid itu yang belum sholat, yang sudah sholat berjamaah masjid. Itu yang harus menjadi prioritas dipikirkan. Ya. Bukan kemegahan masjidnya, keindahan masjidnya. Masjidnya Nabi itu sederhana sekali. Orang musyrik kalau begitu lebih pandai daripada orang beriman dalam mengelola masjid karena mereka hanya ngurus bangunan. Jadi fokusnya bangunan. Ya. Dan ketika masyarakat itu sudah kemudian terjalin dalam kejamahan, mulai dari jamaah sholat itu, maka yang kedua dilakukan oleh pengurus masjid adalah wa'atu zakat. Apa? Merubah kondisi masyarakat
dari mustahik menjadi muzaki. Jadi memikirkan bagaimana jamaah yang aktif sholat itu bisa bayar zakat. Bukan membentuk panitia penerima zakat. Tapi masjid itu membuat program-program pemberdayaan ekonomi jamaah agar jamaah itu berubah nasibnya dari mustahik menjadi muzaki. Masjid pasti akan makmur. Ini contoh yang kami coba niru dari cara dan paradigma orang-orang beriman yang dicontohkan oleh Rasulullah di masa yang lampau itu. Coba kami tiru, coba kalian itu dulu masjidnya di tengah kampung ya, sederhana, kecil, cuma di atas tanah 600 meter, bangunan masjidnya 9 kali 15 ya, itu sudah masjid dengan serambinya. Waktu itu kalau subuh paling 30 orang, 25 orang ya. Maka kami mulai dengan menggerakkan sholat berjamaah. Yang pertama saya lakukan pendataan di Kampung Jogokarian itu tahun 99 bulan Desember itu jumlah penduduknya 2.973 jiwa. Muslimnya 2.642 jiwa. Muslim yang sudah wajib sholat, artinya yang sudah mukallaf, sudah balik, umur 13 tahun ke atas, jumlahnya 1.839. Ternyata masih ada dari 1.839 Muslim yang mukallaf ini, yang sudah wajib sholat, yang belum sholat itu masih 816. Wajar saja kalau masjidnya sepi. Wong yang pertama yang wajib sholat 1.839, tapi yang 816 belum sholat, belum mengerjakan sholat. Di Jogja ada 5 musola, 1 masjid. Ya. Jadi biasanya yang sepuh-sepuh, yang tua-tua itu di musola yang dekat rumah, yang masjid itu yang sehat-sehat, yang masih muda, gitu ya. Tapi sedikit. Nah, maka kita sadar ternyata masih banyak Muslim di sekitar masjid itu yang belum sholat. Maka kami buat program yang pertama itu membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Jadi 816 yang belum sholat ini, yang ada datanya, data ini kita soani ke rumah-rumah. Kita menawarkan kalau Bapak Ibu berkenan untuk belajar sholat, masjid akan memberikan bimbingan. Nanti ada ustadznya yang kami tugaskan datang di rumah mengajari sholat. Ya, karena kami berpikir untuk memutus mata rantai orang yang tidak sholat. Jadi kalau Bapak Ibunya sholat, anaknya sholat, nanti cucunya sholat, buyutnya sholat. Tapi kalau yang tidak sholat kita biarkan saja, nanti juga keturunannya itu tidak akan sholat. Jadi itu gerakan yang pertama kali kami lakukan ketika menjadi pengurus masjid. Aqimis sholat, ajarin sholat. Kemudian yang sudah sholat, kita ajak sholat berjamaah di musola atau masjid silakan. Kami buat undangan sholat berjamaah mulai tanggal 15 Mei tahun 2000 itu. Kami buat kolom, jadi seperti undangan pengantin itu, ini kami antar ke rumah-rumah. Jadi siapa yang nikah Pak? Bukan, itu undangan sholat berjamaah memberi kaos. Saya kutipkan hadis-hadis keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian NB, setiap subuh kami sediakan kopi susu dan snack.
Tapi kalau ini dirapatkan pengurus tidak akan bisa. Karena biasanya pengurus masjid itu kikir-kikir. Pasti pikirannya uangnya habis untuk kopi, untuk teh, untuk snack Pak itu ya. Nah, kita mulai saja dari kita. Nah, jadi akhirnya orang tanya, Pak ini tiap hari itu ada kopi susu, ada snack ini, uangnya dari mana? Ya monggo kalau mau ikut ini ya sekian gelas, ya snacknya jadi saya ikut hari ini. Tapi kalau itu dirapatkan pengurus, saya tidak akan berani. Karena pikiran pengurus masjid mayoritas itu nah, ya jadi, wah ini aja bangun aja belum selesai kok. Nah, cuma habis untuk makan dan minum. Otaknya itu masih begitu. Sudah bisa ditebak itu kalau itu dirapatkan dan berhasil. Tapi alhamdulillah. Ini sebenarnya bukan orang lapar cari makan, bukan. Suasananya itu ketika datang ke masjid berjamaah sambil minum, terus dengarkan tausiah. Tiap subuh kami adakan tausiah dan temanya tentang keutamaan sholat. Sholat berjamaah terus gitu ya. Ibarat batu itu kalau ditetesin air terus itu akan berlubang ya. Itu pasti ada bekasnya itu. Bacakan hadis-hadisnya, bacakan ini. Alhamdulillah jamaah subuh itu kemudian jadi banyak, penuh. Bangunan masjid yang lama penuh. Ternyata ketika masjid penuh itu di waktu subuh itu menjadi sesuatu. Karena banyak masjid yang tidak penuh semua, maka dari mulut ke mulut orang ngomong itu. Kalau mau lihat subuhan di Joko kalian tuh kayak Jumatan, maka berbondong-bondong orang datang melihat subuh. Sampai hari ini wisata Joko kalian wisata subuh ya, jadi orang pengen melihat subuh di Joko kalian. Karena masih belum banyak sholat subuh itu di masjid itu penuh. Biasanya Ramadan saja. Dan ini kemudian ya ketika orang sudah berjamaah di masjid muncullah persoalan-persoalan jamaah itu. Selesai subuh nunggu syuruk, ada orang teman-teman belajar ngaji, belajar tahsin, tahfidz, ada yang tafsir. Sudah selesai suruh sholat, mereka pulang kok masih ada yang tertinggal. Ada apa? Saya kena PHK, bingung juga ini. Tidak punya kerjaan, mau usaha nggak punya modal. Tapi ada kerja apa sebelumnya? Anu Pak, saya ini tukang masang AC untuk elektronik. Ya sudah, buat sendiri saja jasa pemasangan AC atau servis. Modalnya apa? Kalau alat ini oke. Dan saya panggil bendara masjid, kita punya kas berapa? Sekian, saya tanya butuh modal berapa? Waktu itu 2001 kira-kira 8 juta lebih sedikit. Kita belikan bor apa semuanya. Kemudian kita buat brosur. Jika Anda ingin pasang AC baru, servis AC di kantor, di sekolah, silakan hubungi masjid ini nomor telepon sekian. Nah, akhirnya dia malah punya anak buah anaknya. Ada anak muda yang nggak pernah ke masjid lagi. Kenapa nggak ke masjid, malu kalau apa? Nggak punya kerjaan, sudah ada sekolah. Jadi kalau ketemu teman-teman ditanya, iya kuliahmu, sudah nggak kuliah. Kerja di mana? Nggak kerja. Mbak coba dari kerja nyopir atau apa? Pak Ustadz ini saya aja nggak punya mobil kok. Oke, saya akan kursus setir. Sekaligus dapat SIM gratis dari masjid. Dan kita sampaikan ke masyarakat, kalau perlu sopir silakan hubungi masjid nomor telepon sekian. Ini pada dapat kerjaan dari sopir atau dari kantor diformalkan. Ada yang Pak, saya mau jualan ini.
tapi rumah saya di dalam apa membeli buat pakai gerobak, modalnya kita beri, gerobaknya kita buat, tempatnya pas di depan masjid, silakan. Nah, di depan situ banyak jual dagang itu ya. Mereka kita modali, gerobaknya kita buatkan, mereka tempatnya, lapaknya ya di depan masjid itu mereka bisa. Sekarang kita punya 160 UMKM yang kita bina. Apa yang kemudian terjadi? Tahun 2003 itu muzaki membayar zakat mal di Masjid Jogokaya itu hanya 19 orang. Zakat malnya itu hanya 5 juta setahun yang bisa kami himpun. Ya. Tapi tahun yang lalu kita sudah punya 659 muzaki. Zakat malnya 3,5 miliar. Dan 80% itu dulu mustahil yang kita berdayakan. Jadi aqimis shalah wa atuz zakah dalam memakmurkan masjid itu benar-benar ya, terasa kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan Rasul. Uangnya itu daripada untuk membangun bangunan, bangun dulu kesejahteraan rakyatnya. Nanti soal bangunan itu gampang, kalau rakyatnya sudah sejahtera itu kita butuh uang itu cepat. Satu contoh saja kita ini, kalau Ramadan jadi akan buka puasa itu minimal 3.500 piring, minimal itu bisa sampai 5.000 setiap sore. Anggaran buka puasa kita itu hampir 2 miliar hanya untuk buka puasa. Dan selalu saldonya minim itu 300 juta. Saldo terkecil ya. Nah, jadi ketika masjid itu memikirkan rakyatnya, maka masjid itu akan dipikirkan oleh rakyat. Jadi konsepnya Nabi, konsepnya yang diajarkan oleh Allah tadi aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi bagaimana menggerakkan masyarakat untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian mereka yang ada di masjid ini kita berdayakan ekonominya supaya berubah kondisinya dari mustahil menjadi mudah. Ada itu pedagang bakso, keliling gitu ya. Dari pagi jam 10 sampai malam itu paling berapa? Sampai 50 mangkok. Tapi begitu kita beri tempat jualan di masjid, sehari bisa lebih dari 300 mangkok. Ya kemudian loyalitasnya, infaknya, zakatnya, bahkan kadang hari Jumat itu menyedekahkan baksonya 500 mangkok gitu, untuk Jumatan gitu ya. Jadi masjid itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana bisa menjadi sumber keberdayaan masyarakat. Kemudian walam yakhsha illallah. Bagaimana masjid ini bisa menghapuskan kekhawatiran, ketakutan masyarakat di dalam kehidupan mereka, kecuali mereka takut pada Allah. Yang pertama, jangan sampai masyarakat itu ada yang khawatir hidup susah, nggak bisa makan. Maka masjid menyediakan bantuan kebutuhan pokok, ya, sembako. Jadi dulu pernah saya dapat laporan, Pak Ustaz, itu ada keluarga yang cuma makan tuh sehari sekali loh makan nasi. Anaknya banyak, tapi pekerjaannya tidak mencukupi, jadi kasihan anak-anak. Kemudian kami sampaikan kepada jamaah bahwa kadang-kadang di rumah kita ini tersisa nasi sampai basi. Sementara ternyata ada keluarga yang beli beras itu susah. Maka daripada Anda menyisakan nasi, lebih baik kalau menanak nasi, sisakan segenggam dua genggam, bawa ke masjid.
masjid akan menyediakan kotak untuk beras. Anda kita tanyakan kepada warga yang membutuhkan. Ternyata orang tidak hanya membawa segenggam-genggam, ada yang sekarung, kadang di kotak beras itu banyak uang. Akhirnya dari uang-uang yang terhimpun itu kita berpikir kita beli sawah supaya masjid punya sawah, hasil panennya untuk membantu warga miskin. Akhirnya kita lihat ada iklan sawah dijual daerah Sleman, ya udah kita beli. Nah, ketika kita beli, yang menjual itu orang Jakarta tapi asalnya dari situ, ya, ketika transaksi dia nanya, ini atas nama siapa pembelinya? Masjid Jogokaryan. Loh, masjid kok beli sawah untuk apa? Kita membantu beras warga miskin. Enggak saya jual, saya wakafkan aja. Uangnya dibawa kembali utuh. Nah, ada yang telepon lagi, Pak, saya nggak ada sawah, saya wakafkan. Ada lagi yang telepon sawah juga. Justru dengan kita memberikan kebutuhan pokok masyarakat, orang datang ngasih sawah. Sehingga masjid itu punya sawah karena punya program ngurusin beras orang miskin. Tapi kalau kami nggak ngurusin beras orang miskin, tidak ada sawah yang kita miliki. Nah, ini kami sekarang lagi bangun pabrik roti dan toko roti karena ada seorang mualaf dari Australia, dulu pembalap ya, di Jakarta, dia masuk Islam, tidak ingin pulang ke Australia, membangun masjid, membangun pesantren. Salah satunya dia punya usaha pabrik roti, ya, dijual dibeli oleh baterai. Mesin-mesinnya ini tidak termasuk yang dibeli, ya, kemudian diwakafkan. Dicoba mau nggak kita wakaf ini obat roti itu nilainya kira-kira 300-an juta lebih. Bismillah. Dan juga ada orang yang wakaf ruko. Pada Masjid Jogokaryan itu jadi Jalan Susinga Maharaja, itu jalan yang besar. Ada orang yang mewakafkan rumah tokonya, ya, cukup lumayan bisa kita buat untuk toko roti depannya, makanya untuk pabriknya. Kemudian juga ada orang punya hotel di Kaliurang, ketika COVID itu ada goncang, tawarkan Pak, hotel saya dibeli murah Pak, kita beli. Nah, sehingga Masjid Jogokaryan sekarang punya 2 hotel. Nah, dari hasil pengelolaan hotel dari ini semuanya itu operasional masjid, sehingga operasional masjid itu tidak dari rumah, tapi dari hasil BUMN, badan usaha milik masjid. Sehingga impaknya 100% untuk masyarakat. Bahkan sekarang kita sudah surplus. Jadi biaya operasional itu dari hasil usaha BUMN kita itu sudah surplus. Ya. Ada bendahara kami yang mengelola itu, Pak Agus mana-mana. Surplus kita berapa per bulan? Per bulan surplusnya sekitar 35 juta. Nah, sehingga impaknya 100% untuk kepentingan masyarakat. Ya. Apa saja? Perbaikan rumah, bantuan SPP, bayarin utang, macam-macam. Ya, problem-problem masyarakat itu semuanya kita urus dari masjid, dari impaknya. Sementara untuk operasional masjid kita dari hasil usaha itu. Kita punya karyawan sekarang 24 orang. Kecil-kecil itu karyawannya 24 orang. Termasuk karyawan itu termasuk imam. Jadi kita punya 2 imam. Imam itu karyawan masjid, ya. Itu imam sholat itu karyawan masjid. Ya, kita baru bisa menggaji 10 juta sebulan. Kalau gaji per bor
Kategori terendah ya UMR plus. Jadi jangan di bawah standar. Jadi itu ketika kita mengikuti cara berpikir dalam Quran dan Sunnah itu hidup. Tapi kalau kita mengikuti cara pikir kita sendiri menjadi susah. Makanya sering saya sampaikan, kalau mau ngurus masjid itu jangan kreatif, jangan kreatif. Niru saja apa yang dilakukan Nabi, jangan ngarang sendiri. Contoh misalnya, Nabi